Halo, selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas soal investasi untuk pemula. Anggap saja kita lagi mau membangun rumah masa depan keuangan kita, bata demi bata. Ini bakal jadi cetak biru buat mengubah uang yang kita kumpulin susah payah jadi aset jangka panjang. Oke, langsung aja kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari dasar banget sampai ke atap dalam proses membangun masa depan keuangan yang kokoh buat Anda. Pertama-tama kita harus paham dulu, kenapa sih kita repot-repot membangun ini semua? Kita akan lihat beda mendasar antara sekedar menabung sama berinvestasi, dan kenapa penting banget bikin uang Anda itu bekerja bukan cuma diam aja. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Menabung itu ibaratnya kita simpen uang di celengan buat jaga-jaga kalau butuh cepat. Gampang diambil. Tapi kalau investasi, itu kayak kita lagi nanam pohon. Kita kasih waktu buat tumbuh, supaya nanti bisa panen buahnya yang jauh lebih banyak. Jadi investasi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, investasi itu cara kita pakai uang untuk beli sesuatu yang nilainya berpotensi naik. Jadi uangnya nggak cuma diam, tapi kita suruh dia kerja keras buat menghasilkan lebih banyak uang lagi. Oke, kita lanjut. Sama kayak mau bangun rumah, kan nggak mungkin di atas tanah yang goyang kan? Nah, begitu juga dengan investasi. Kita nggak bisa asal mulai tanpa fondasi keuangan yang kuat dulu. Ini dia 3 pilar utama buat fondasi kita. 1. Dana darurat. Ini buat jaga-jaga dari badai tak terduga. 2. Beresin dulu utang yang bunganya tinggi, kayak kartu kredit. Utang itu bisa jadi rayap yang grogotin bangunan kita. Dan yang ketiga, pastikan tiap bulan ada sisa uang yang bisa kita pakai buat beli bahan bangunan, alias investasi. Nah, patokannya angka ini. Kenapa? Karena dana darurat sebesar 3 bulan pengeluaran itu jaring pengaman utama kita. Ini penting banget biar kita nggak terpaksa jual investasi, apalagi pas harganya lagi anjlok, cuma buat nutupin biaya dadakan. Fondasi udah beres, sekarang waktunya kita pilih bahan bangunannya. Setiap alat investasi itu punya fungsi dan karakter yang beda-beda. Ya persis kayak milih antara batu bata, baja, atau kayu waktu bangun rumah. Coba kita lihat tabel ini. Ini ngebantu banget buat milih. Saham ini ibarat bahan yang bisa bikin bangunan kita tumbuh tinggi, tapi ya risikonya juga lebih tinggi. Obligasi itu lebih kayak fondasi beton yang kokoh, stabil, ngasih pendapatan rutin. Nah, reksadana atau ETF itu kayak beli paket bahan bangunan lengkap. Isinya udah macam-macam, jadi cara gampang buat diversifikasi. Terus, gimana caranya beli bahan-bahan ini? Ada banyak pintu masuk kok. Bisa lewat platform otomatis kayak Robo-Advisor. Ini cocok buat yang nggak mau pusing, karena portofolionya dibikinin. Atau, kalau Anda tipe yang suka kontrol penuh, bisa buka akun di pialang online dan pilih sendiri investasinya. Bahan bangunan udah ada, sekarang gimana caranya kita bangun sebuah benteng keuangan? Struktur yang kuat, yang tahan banting kalau ada gempa di pasar. Ingat, melindungi apa yang udah kita bangun itu sama pentingnya dengan proses membangunnya itu sendiri. Ada satu aturan emas yang di-highlight di sini. Intinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini adalah kunci utama kalau kita mau bangun benteng keuangan yang nggak gampang goyah. Nah, ini dia contohnya. Lihat kan? Uangnya disebar ke berbagai jenis aset. Ada saham, obligasi, properti. Dengan cara ini, kita membangun struktur yang lebih seimbang. Kalau satu sektor lagi jelek, sektor lain bisa bantu nopang. Jadi nggak langsung ambruk semua. Selain diversifikasi, ada beberapa kebiasaan baik lainnya. Pertama, berpikir jangka panjang, jangan panik cuma karena berita hari ini. Kedua, pastikan campuran investasi Anda itu cocok sama tujuan dan profil risiko Anda. Dan yang terakhir, rutin cek kondisi bangunan alias lakukan penyeimbangan ulang portofolio biar tetap di jalur yang benar. Oke, ini satu hal yang super penting untuk diingat. Investasi itu beda sama tabungan di bank. Nggak ada jaminan dari pemerintah. Nilainya bisa naik, tapi juga bisa turun. Jadi, kita menanggung resiko itu dengan harapan bisa dapat imbal hasil yang lebih tinggi. Anda udah punya cetak birunya, peralatannya juga udah tahu. Jadi, gimana cara kita benar-benar mulai? Nah, ini dia saatnya kita meletakkan batu pertama dalam pembangunan ini. Anda perlu putuskan, Anda mau jadi pembangun yang seperti apa? Apakah Anda tipe investor pasif, yang lebih suka pendekatan atur dan lupakan? Atau Anda investor aktif, yang suka riset, dan turun tangan langsung menyesuaikan portofolio secara berkala? Dua-duanya cara yang valid kok. Dan ingat, Anda nggak harus membangun ini sendirian. Robo-Advisor itu pilihan bagus, kayak punya robot pintar yang hemat biaya. Pialang online ngasih Anda kontrol penuh kalau Anda mau jadi arsiteknya sendiri. Atau Anda bisa sewa profesional, seperti penasihat keuangan untuk jadi konsultan pribadi Anda. Sekarang, cetak birunya udah di tangan Anda.
Prosesnya udah kita pahami bersama. Pertanyaan terpenting yang tersisa adalah pertanyaan untuk diri Anda sendiri. Apa sih yang mau Anda bangun? Pensiun yang nyaman? Rumah impian? Atau kebebasan finansial? Apapun itu, sekarang waktunya Anda untuk mulai membangun.